Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Ruslan ABD Official Rahasia Petani Sukses. Ya baik teman-teman, pada kali hari ini saya akan video keseharian saya ya, aktivitas di pembibitan keseharian. Oke, tapi sebelumnya saya mohon untuk mensubscribe, jangan lupa ya untuk mensubscribe, tonton video sampai tuntas, kemudian likes, komen atau saran dan pendapatnya. Baik, kali ini saya aktivitas harian ya. Jadi ini di pembibitan ini di pagi hari. Jadi 1 sampai 1,5 jam kita berkegiatan. Nah ini kegiatannya apa di sini? Pagi ngontrol tanaman sambil perlahan nguling. Nah ini jadi nguling ini memisahkan tanaman yang memang kurang good ya, pertumbuhannya jadi lambat, dia tertinggal ini, padahal nancap bijinya sama harinya, maksudnya harinya itu sama, tanggal sama, tapi ini ada yang memang lambat dia punya pertumbuhan, makanya kita mulai pisahkan. Nah ini umur 1 bulan tanaman yang kita pegang ini adalah umur 1 bulan, tapi ini masih lambat, jadi masih pendek. Nah apabila yang pendek ini ditaruh di tengah, maka dia akan semakin kerdil ya, tidak bisa berkembang. Makanya kita keluarkan dan sambil kita periksa apakah layak untuk dipertahankan atau nanti mungkin kita cabut, kita ganti yang baru, supaya di barisan ini tetap isi polybagnya itu padat ya, tidak ada yang kosong. Nah sementara kita ini memisahkan seperti ini, kadang-kadang juga kita memperhatikan apa yang ada di sini. Ini ada serangan hama, ulat, belalang atau apa yang mengganggu pertumbuhannya tanaman kita. Nah ini yang sama, agak tingginya sama, mungkin kita masukin yang tadi bekas kita ambil, yang pendek dipisah ke sini, maksudnya supaya kita lebih enak nanti menggantinya begitu. Jadi kelihatan di sisi sebelah sini, karena aktivitas biasanya memang di wilayah jalur lorong ini. Nah kalau memang nanti sudah tinggi, bahkan ini yang kecil-kecil semacam tadi itu tidak akan kelihatan, jadi tertutup. Nah kita untuk mensortirnya akan kesulitan, makanya ada sistem cooling di umur 1 bulan ini, tapi kita tidak mengkhususkan 1 hari full begitu. Jadi kita punya aktivitas pagi-pagi saja karena ada kegiatan lain selain pembibitan ini. Nah, kita perhatikan apa yang perlu diperbaiki atau perlu dirubah. Nah ini di hadapan saya juga ini ada tanaman nangka yang sudah kita sambung. Nah ini tanaman nangka ini yang juga sama ya, jadi hari tancapnya sama, cuma proses pertumbuhannya itu lambat, makanya kita tetap dipisah juga. Ini keluar disamaratakan, jadi maksudnya nanti di umur 2,5 atau 3 bulan itu kita tahu mana kelompok-kelompok yang akan disambung. Jadi dibikin kelompok, mungkin satu kelompok itu 200 seperti itu. Nah ini kita juga nangka di sini ada sekitar 500 polybag ya. Untuk apa nangka di sini? Nangka jelas untuk tanaman pendamping di kakao, karena menurut penelitian saya, jadi nangka ini, pohon nangka tidak terlalu mengganggu ya perakarannya di kakao. Jadi menurut saya untuk pendamping tanaman kakao juga bagus, karena nilai ekonominya nangka juga luar biasa ya. Nah ini yang ada yang saya lempar ini, ada bekicot ternyata ini. Nah bekicot ini juga akan mengganggu tanaman kita. Biasanya dia bekicot ini memakan daun ya. Nah makanya kita buang saja ya. Jadi sementara tidak ada penyemprotan. Jadi penyemprotan ini hanya penyemprotan dengan pupuk cair saja ya. Jadi saya menggunakan pupuk yang pertumbuhan
KNO 3 itu KNO pertumbuhan, yang mana N dengan P nya yang tinggi ya. Fosfornya ini kurang lebih kalau tidak salah ini sekitar 60% daun untuk fosfor ini pertumbuhan batang dan akar, jadi supaya memperkuat batang dan mempercepat besar. Sama ya, ini tanaman nangka juga seperti itu, jadi hampir sama dengan kakao, jadi umur 2,5 atau 3 bulan nanti disambung. Tapi ini nangka sudah lebih duluan teman-teman, jadi mungkin ya sekitar 1 bulan lagi sudah kita nyambung. Dan harapannya petani juga bijaksana dalam budidaya kakao, jadi ada tanaman pendamping yang sama-sama menguntungkan ya, ada nilai ekonominya, sama menguntungkan begitu. Jadi bukan cuma kakao, jadi di dalam itu ada tanaman-tanaman lain. Nah ini ada gulma ya, gulma. Jadi gulma sambil kita jalan-jalan juga pagi-pagi, kalau memang gulma sudah kelihatan ini bisa dicabut-cabut, dibuang. Jadi tidak ada season khusus pengendalian gulma. Jadi kita di aktivitas harian ini di pagi-pagi itu memanfaatkan sebaik mungkin. Jadi 1 jam di pembibitan atau 1,5 jam paling lama itu sudah cukup. Jadi antara 5:30 sampai jam 7 sudah selesai, karena ada aktivitas lain biasanya saya. Nah macam ini pagi ini kan ada ini yang baru ya teman-teman. Sebelah sininya ini yang di hadapan saya ini tanaman yang memang biji ditancap sekitar 2 minggu yang lalu, jadi sudah ada yang terbuka. Tapi diantara juga ini ada yang memang cotyledonnya ini kurang terbuka, jadi dia merapat. Nah ini kita bantu buka ya teman-teman, dan ini memang perlu dibantu proses pembukaan cotyledon ini. Walaupun sebenarnya memang tanaman biji-bijian yang tercipta di dunia ini sudah Allah ciptakan untuk tumbuh dengan sendirinya ya. Tapi kalau sudah cerita kita tanaman yang dibudidayakan atau khusus, jadi kita perlu penanganan untuk membantu supaya keserempakannya paling tidak seperti itu. Nah ini teman-teman ya, nah ini memang aktivitas kita pagi-pagi seperti ini. Jadi kalau ada yang masih umur 2-3 minggu itu membantu proses pembukaan cotyledon. Nah di sini juga ada gulma, itu sudah kelihatan gulma cabut. Jadi pokoknya di kegiatan harian ini kita supaya tidak terasa ya, kalau menunggu nanti gulma, nantilah kelihatan tinggi baru kita cabutin atau kita bersihkan, itu akan mempersulit kita. Jadi sudah dia memakan hara ya, sudah memakan hara ya, apa yang ada di hara-hara di polybag, sedangkan hara di polybag ini terbatas. Ya saya cukupkan sekian.